Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan Ramadan, yang di bulan ini kewajiban yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diwajibkan kepada kita utamanya adalah berpuasa. Berpuasa adalah sebagai sarana yang sangat efektif untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Sebagai hasil dari puasa. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa sekaligus balasannya. Sebagiannya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran, mulai ayat yang ke-133 sampai ke 136, yang akan saya baca awalnya, yaitu yang ada pada 133. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Rangkaian ayat tersebut dengan ayat-ayat yang sudahnya merupakan penjelasan Allah langsung tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa sekaligus balasan bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya apabila kita mengaku orang yang bertakwa, kita harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dan sudah seharusnya kita berbahagia sebagai orang yang bertakwa, karena akan mendapatkan berbagai macam balasan. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa yang terdapat pada ayat ini? Paling tidak ada 4 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah gemar berinfak atau bersedekah. Orang yang bertakwa memiliki sifat gemar berinfak atau memberi sedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Berinfak yang dilandasi hati ikhlas, bukan karena mengharap sanjungan dari sesama manusia, melainkan hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pencitraan. Orang yang berinfak, bersedekah dengan latar belakang yang semacam ini, yaitu bukan karena mengharap sanjungan manusia atau karena pencitraan, maka dia termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia nanti akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Dia akan diberikan tambahan nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, maka siksaku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semuanya
dapat menjadi orang yang berinfak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita miliki akan ditambah oleh Allah. Ini ciri yang pertama dari orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Ciri orang yang bertakwa yang kedua, sebagaimana tadi kita sebutkan, adalah memiliki kemampuan untuk mengendalikan amarah. Sifat amarah yang tidak terkendali akan membawa dampak yang negatif pada diri sendiri dan orang lain. Memang kadang-kadang terasa sulit kita menghilangkan sifat amarah secara total, namun kita harus berusaha untuk menguranginya dan menahan atau mengendalikan agar kemarahan itu tidak meledak, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan lebih dapat diminimalisir dibandingkan sifat amarah yang tidak terkendali. Suka marah atau sikap suka marah itu akan sangat berbahaya maksud kami, sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa, hati, bahkan jasmani. Karena marah akan mengeluarkan energi yang tidak terkendali, dan karena hatinya tidak jernih, sifat suka marah membuat orang hatinya menjadi labil dan tidak tenang. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, yaitu suka memaafkan kesalahan orang lain, atau dalam bahasa sehari-hari legowo. Sekali lagi, sifat orang yang bertakwa adalah dia mau, suka, senang memaafkan kesalahan orang lain, atau tadi saya katakan punya sifat legowo. Orang yang bertakwa memiliki sifat mau, bahkan senang memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang itu belum meminta maaf kepadanya, apalagi kalau dia itu mau minta maaf. Adalah akhlak yang sangat terpuji orang yang memberikan maaf kepada orang yang membuat kesalahan kepadanya sebelum orang tersebut meminta maaf kepadanya. Bagi orang yang bertakwa, tidak ada kamus, tiada maaf bagimu. Sekali lagi, bagi orang yang bertakwa, di dalam hatinya maupun dalam mulutnya tidak ada kamus, tidak ada maaf bagimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sikap pemaaf. Sekali lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat pemaaf. Jadi kalau kita tidak memiliki sifat pemaaf, kita tidak punya hati yang legowo, berarti kita belum mengikuti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertakwa, dia dapat dan suka memberi maaf kepada orang lain, baik orang itu dalam posisi benar atau dalam posisi salah, baik dia minta maaf atau tidak minta maaf. Karena pada ikatnya semua umat Islam ini adalah bersaudara. Itulah ciri orang yang bertakwa yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa cirinya? Dalam rangkaian ayat tadi disebutkan, ciri orang yang bertakwa adalah apabila dia mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera dia menyadari, mengingat Allah dan mohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Pada
ayat tadi disebutkan dosa sebagai perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan yang keji. Apa itu perbuatan yang keji? Para ulama menjelaskan bahwasanya fahisyah adalah dosa besar yang akibatnya menimpa diri sendiri, tapi juga menimpa orang lain, seperti zina misalnya. Sedangkan menzalimi diri sendiri adalah melakukan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik dosa besar maupun dosa kecil. Misalnya syirik, itu menimpa pada diri sendiri. Atau misalnya dia kurang memperhatikan sholat, itu pada diri sendiri. Nah, ketika melakukan hal yang demikian ini, dia akan segera ingat dan minta maaf. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Ikhwan dan akhwat semuanya, sekali lagi, sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia mau bertobat. Kalau dia bersalah kepada manusia, maka dia akan minta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi, dia aniaya. Kalau dia bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, para ikhwan semuanya, memang tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Rawahu Tirmidzi. Setiap bani Adam, anak turun Adam, punya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang meminta, yang bertobat. Maksud kami bertobat, minta maaf kepada Allah dan juga minta maaf kepada manusia untuk tidak mengulangi lagi. Inilah para ikhwan semuanya beberapa sikap orang yang bertakwa dan orang yang punya sifat yang 4 tadi, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan jaminan mereka akan masuk surga yang luasnya bumi dan langit. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Jazakallahu khairan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.